Nah, aku bertanya apa sih yang membedakan aku dengan ibuku gitu. Jawabannya mungkin adalah satuan dari pengetahuan dan pengalaman. Problem kebanyakan perempuan lah, misalnya kayak nggak divalidasi keluarga hanya karena belum menikah. Ini juga perlu bertanya disuarakan gini, ya. Ma, aku mau main ke rumah temanku, tapi temanku ini Kristen, boleh nggak aku main sama dia? Zaman kita kecil kan main aja ya. Selamat datang di Pulinan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Kalis Mardiasih. Tepuk tangan dulu dong. Gitu ya. Saya rasa banyak teman yang sudah tahu siapa Kalis Mardiasih, tapi barangkali ada sebagian kecil yang tidak tahu siapa itu Kalis ya. Nah, Kalis ini teman saya yang salah satu teman saya ya. Bukan salah satu sih, satu-satunya teman saya yang kisah cintanya difilmkan. Oh gitu. Ya kan? Dan juga dia adalah penulis aktivis yang menyuarakan kesetaraan perempuan. Karena kita sama-sama tahu ya, selama ini kan perempuan bisa dikatakan, kalau saya merasa selama ini kita perlu sadar bahwa perempuan ditindas begitu ya. Dan yang ketiga adalah selain penulis, aktivis. Yang ketiga adalah, tadi selain aktivis perempuan, yang ketiga adalah aktivis tentang pluralisme ya, terkait dengan toleransi beragama dan sebagainya. Aku gitu, identitasku agak keren juga tadi. Oh iya, keren banget, keren banget. Dan salah satu teman ngobrol yang selama ini saya incer sebenarnya, untuk saya ajak ngobrol di Pulinan Selaras. Walaupun saya dapat slotnya antri 2 tahun teman-teman. Oh enggak. Itu gosip itu. Karena kan dirimu tinggal di Jogja ya toh, jadi agak susah gitu untuk menyamakan jadwal kita bisa ngobrol di sini ya kan. Dan ini beberapa bukunya. Ini buku kepira ya, Mbak? Ini buku keempat, Luka-Luka Lini Masa. Wes ping 4 tuh, udah keempat tuh ini Luka-Luka Lini Masa. Oh, ini buku terbaru ini. Ini masih hangat ini, saya pegangnya aja hangat ya. Belum ada sebulan di ya. Iya, baru seminggu lalu. Baru seminggu. Ini tentang esok jilbab, judulnya esok jilbab kita dirayakan. Nah, kita akan ngobrol ini nanti. Tapi pertama, saya penasaran ya, mungkin satu hal pertanyaan yang selama ini tidak pernah aku tanyakan ke dirimu. Adalah gini, kamu kan memang lantang, dan aku sangat suka kamu menyuarakan tentang kesetaraan perempuan. Justru pertanyaannya adalah why, kenapa? Maksudnya apa yang mendorongmu? Mungkin pengalamanmu sehari-hari atau dulu pernah mengalami sesuatu sehingga mendorongmu untuk menyuarakan hal itu. Iya. Pertama terima kasih karena ada laki-laki yang dengan tegas bilang aku suka kamu menyuarakan tentang isu kesetaraan perempuan. Karena lebih banyak di Twitter atau di platform lainnya itu laki-laki yang tidak suka gitu ya. Dan mereka selalu ngomong kesetaraan perempuan bisa gak angkat galon gitu ya. Kalau gak bisa gak mukul tikus gitu ya. Jadi kalau ngomongin kesetaraan tuh yang dipikir tuh baku hantam aja gitu ya. Jadi Anda termasuk minoritas gitu di dalam mayoritas laki-laki yang gak suka perempuan bersuara gitu ya Mas. Nah, karena aku merasakan bahwa itu juga merugikan laki-laki sebenarnya. Tentang patriarki dan sebagainya kalau dilihat lebih mendalam. Betul. Itu pun merugikan laki-laki. Betul. Kan? Oke, kembali ke pertanyaan tadi ya. Kenapa? Alasannya? Karena ada banyak hal tentu saja dorongannya ya. Tapi dan itu persatuan dari pengalaman dan juga pengetahuan yang terus terupdate sebenarnya. Tapi mungkin aku banyak belajar dari ibuku. Jadi ibuku yang tidak cukup mendapatkan pendidikan karena dia hanya lulusan SD gitu. Dan aku ngerasa sepanjang aku bertumbuh, ketika aku bertanya kepada ibuku, dia selalu gak bisa menjawab sendiri. Tetapi melimpahkan pertanyaanku, nanti tunggu bapak dulu pulang ya. Gitu. Nanti tunggu bapak yang jawab ya. Misalnya kayak gitu. Dan aku tuh kesel kayak, kenapa sih? Kan kamu bisa memutuskan sesuatu. Kenapa kamu tidak pernah bisa memutuskan sesuatu sendiri? Mungkin gitu ya. Dan aku ngerasa ibuku itu gampang menangis gitu. Jadi kalau ada masalah gitu ya. Masalah ekonomi gitu misalnya. Atau masalah sosial, interaksi sosial dengan saudara, dengan masyarakat gitu ya.
rentan, lemah gitu ya kalau di pandangan mataku pada saat itu. Dan aku membandingkan dengan diriku yang sejak sekolah itu cukup, aku nggak tahu ini sebenarnya kemampuan datangnya dari mana ya, tapi cukup punya kapasitas kepemimpinan, misalnya kayak dulu jadi ketua OSIS atau jadi ketua organisasi gitu ya. Padahal itu kalau secara keluarga genetika itu nggak ada yang ngajarin. Secara tradisi keluarga tuh nggak ada yang ngajarin. Kan ibuku lulusan SD gitu ya. Nah, bapak dari bapak sama juga, jadi bukan pemimpin dan sebagainya gitu. Berapa bersaudara Mbak? Ada 2. Jadi aku selalu mempertanyakan apa yang membedakan aku dengan ibuku, yang aku bisa berani punya cita-cita gitu. Dan kalau misalnya cita-cita itu ada hambatannya, aku berani bertanya aku harus ngapain untuk mewujudkannya. Jadi misalnya dulu sempat pas dilarang bapak untuk kuliah gitu ya, karena merasa ini gak ada biaya gitu. Tapi aku menemukan cara agar aku bisa akhirnya kuliah gitu, mengakses informasi dan mengupayakan agar itu terwujud gitu. Sampai akhirnya aku bisa melanjutkan pendidikan gitu kan. Nah, aku bertanya apa sih yang membedakan aku dengan ibuku gitu. Jawabannya mungkin adalah satuan dari pengetahuan dan pengalaman. Karena aku membaca buku dan misalnya di SMA, kemudian di perguruan tinggi karena aku berorganisasi dan ya input-input ya, kemudian menonton produk-produk kebudayaan yang progresif gitu ya, mungkin ya, kayak film-film gitu kan, dan itu membentuk diri kita yang sekarang ya, mungkin membedakan gak hanya aku dengan ibuku tapi juga pada umumnya dengan masyarakat sekitarku, karena aku tinggal di satu kampung yang kira-kira ya identitasnya sama kayak ibuku ya. Dulu, di Blora. Di Blora ya. Yang ya pendidikannya tidak tinggi dan ada banyak sekali kekerasan ya. Jadi kalau ngomong ya rumah tangga yang ekonominya tidak terlalu baik gitu, kata miskin gitu ya dalam bahasa Kementerian Sosial sebetulnya ya miskin gitu kan. Nah itu kan banyak kekerasan di situ gitu. Terus siklus kemiskinan ya itu diwariskan kepada anak dan lain-lain gitu. Oke. Jadi ada beberapa poin ini, correct me if I'm wrong ya. Maksudnya aku berusaha untuk mengkonfirmasi ke dirimu. Jadi doronganmu untuk menyuarakan hal ini adalah karena dulu kamu melihat ibumu dan kamu ingin ya ini bisa beda lah. Maksudnya aku bisa melakukan hal yang berbeda dengan ibuku karena ibuku cenderung kayak terlalu mengalah. Betul. Ya, gak bisa ngambil keputusan sendiri. Gak bisa ngambil keputusan, bahkan menjawab pertanyaan pun selalu dilimpahkan ke bawah. Oke, itu satu. Yang kedua adalah karena lingkungan sosial waktu itu yang juga seperti ibu kurang lebih kondisinya, sehingga kamu berusaha untuk keluar dari itu gitu. Tapi mungkin ada pengalaman yang bold gitu gak Mbak? Maksudnya ada satu pengalaman yang kamu lihat atau kalau kamu tadi kan bilang ada kumpulan dari pengetahuan, nonton film, baca buku dan sebagainya yang membuat kamu menyuarakan tentang hal ini. Tapi aku penasaran ada mungkin satu hal, satu momen yang kamu alami yang sangat bold gitu, yang kayak ya memang aku harus beneran lantang menyuarakan ini gitu. Iya, pada akhirnya mungkin karena pekerjaan juga. Kayak akhirnya bertemu banyak sekali perempuan-perempuan. Aku pernah tur mandiri Mas, ekspedisi mandiri. Jadi judulnya tuh mencatat pengalaman perempuan. Nah itu hashtagmu ya, itu aku seneng banget. Maksudnya selama ini perempuan tidak punya ruang untuk bersuara dan kamu bisa memberi wadah itu gitu. Aku keliling mencatat pengalaman perempuan. Aku keliling di 20 lebih kota di Indonesia gitu untuk bertemu teman-teman perempuan di setiap kota dan mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka sebagai perempuan. Dan ternyata ya ceritanya sangat beragam gitu ya. Ada yang mulai dari yang mungkin ya problem kebanyakan perempuan lah, misalnya kayak nggak divalidasi keluarga hanya karena belum menikah. Itu kan problem perempuan kayak tidak utuh gitu. Perempuan tidak menjadi utuh padahal dia berprestasi tapi karena belum menikah tidak divalidasi. Terus dianggap
gagal karena rumah tangganya gagal gitu ya. Kemudian udah nggak berharga lagi setelah itu. Sampai kepada misalnya cerita-cerita yang agak ekstrim. Misalnya cerita istri teroris yang berusaha keluar dari pernikahannya yang tersebut. Ternyata dia mendapatkan pengalaman bahwa dan kesadaran bahwa oh itu ternyata namanya kekerasan ya. Itu dia bercerita karena nonton konten IG-ku. Oh, jadi kayak gitu-gitu. Jadi sebelumnya berarti dia tidak punya kesadaran bahwa itu kekerasan. Tapi dia memahaminya itu adalah apa yang dia lakukan oleh suami. Misalnya di luar konteks teroris ya. Pelayanan dong. Pelayanan yang itu dijustifikasi oleh banyak nilai ya. Nilai agama gitu. Dan banyak hal ya. Dan sebenarnya kan bersatu dengan nilai tradisi juga. Kayak gitu-gitu. Pengabdian bahwa gitu. Bahkan misalnya kayak ya terjadi banyak ya. Misal pemerkosaan dalam perkawinan karena suaminya merasa kalau kamu tidak melayaniku itu kamu bukan istri yang baik gitu. Misalnya dia bercerita ada hubungan seksual yang dalam sehari bisa over banget gitu. Dan ketika sakit dia tidak bisa menolak gitu ya. Dan ketika dia ingin pulang ke orang tuanya, suaminya sudah bilang yang pertama kali harus kamu taati adalah aku, bukan yang lain ya, kayak gitu-gitu. Jadi semakin banyak menerima cerita-cerita yang ada banyak perempuan yang mau senyum aja itu takut karena ngerasa itu tidak dibolehkan oleh agama. Ada yang sampai sebegitunya. Keluar satu langkah dari rumah aja dia merasa berdosa karena ngerasa setan ada di pundaknya. Banyak banget. Jadi karena ini berarti tadi kembali ke konteks dorongan kamu menyuarakan ini adalah kamu benar mendengar banyak cerita dari perempuan secara langsung dan ternyata kenyataannya kayak gini ya gitu ya, seperti ini ya gitu, sehingga ini perlu diperjuangkan gitu. Selain kamu menyuarakan tentang perempuan, kamu juga memperjuangkan atau menyuarakan tentang pluralisme, tentang toleransi. Kalau dari sisi ini apa Mbak yang dorongan yang membuat kamu ngomongin ini? Karena kan bukumu kan bukan hanya ngomongin perempuan, tapi juga ada irisannya, ada irisan tentang toleransi keberagaman ya. Ada tentang itunya gitu. Kalau itu mungkin pengalamannya tuh yang banyak banget yang langsung di kita. Mungkin Mas Haji juga secara gak sadar mungkin juga menerima gesekan-gesekan itu ya. Ya misalnya kayak ada anak temanku yang tiba-tiba bilang, aku mau mamahku itu Tante Kalis aja, aku gak mau jadi anak mama gitu. Kenapa? Karena mama gak pakai jilbab, Tante Kalis pakai jilbab. Kata guru di sekolah aku gak pakai jilbab nanti masuk neraka, aku gak mau masuk neraka sama mama. Sebentar itu anak usia berapa? TK. Iya. Dan itu diajarkan di gurunya itu yang ngajarin. Iya, karena kan anak kecil gitu dia kan belum punya nalar kognitif yang cukup ya untuk memahami hukum-hukum agama gitu. Nah mungkin gurunya maunya jawab dengan praktis, dengan instan aja yang dia pahami gitu kan. Oh ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa gitu. Tapi efeknya ternyata anak kecil yang belum punya bekal kognitif yang cukup, dia jadi gak toleran. Dia jadi membuat orang lain gak nyaman gitu kan. Jadi gampang melihat itu beda. Betul. Gitu ya. Terus beda. Melihat banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang kupikir zaman kita kecil dulu tuh gak muncul. Tapi hari-hari ini muncul gitu. Misalnya kayak boleh gak sih belanja di warung tetangga yang Kristen gitu ya. Boleh gak sih? Iya, itu zaman dulu kan mungkin gak muncul ya main-main itu, kenapa ya Mbak? Kok sekarang ini bermunculan? Jadi aku memahami gini, kok semakin terfragmentasi gitu. Kita itu sekarang individualistik banget gitu. Ya ada banyak sebabnya ya. Faktornya gak tunggal ya. Iya. Multifaktor ya. Betul. Jadi karena itulah kamu mendengar salah satunya ada anak kecil sampai sebegitunya sehingga kamu merasa ini juga perlu disuarakan gini, ya. Ma aku mau main ke rumah temanku, tapi temanku ini Kristen, boleh gak aku main sama dia? Zaman kita kecil kan main main aja ya. Zaman dulu gak mikir ya, udah main-main aja gitu. Nanya, kamu agamanya apa? Aku mau main sama kamu kan gak ada. Iya. Dan ini mungkin aku perluas ya bahwa aku pun juga mendengar
itu kan tadi kan lebih ke Islam gitu ya. Bahkan di agama yang lain pun juga mulai seperti itu. Ada sebagian orang yang nggak semua orang ya. Sebagian ada yang misalnya ada anak kecil gitu. Oh kalau aku main sama temenku yang Islam boleh nggak gitu. Itu pun juga terjadi di agama yang lain gitu. Tapi menurutku sih penyebab yang paling utama ya. Kalau di Indonesia itu salah penguasa dan elit politik yang sengaja membuat momen-momen politik yang mencerai-beraikan masyarakat, tapi masyarakat yang disuruh menjahit lagi yang tercerai-berai itu. Ya, pokoknya istilahnya itu merusak tenunnya ya kan, habisnya menenun kembali. Betul. Gitu. Jadi mereka memanfaatkan momen politiknya untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan uang dan sebagainya. Tapi masyarakat yang di bawah yang harus ngerapiin lagi gitu. Iya benar. Sebagai warga aku rasa juga akhir-akhir ini kita perlu berhati-hati karena mungkin ada agenda ya, mungkin dari pejabat penguasa yang kayak daripada warga ini nyerang ke atas, maksudnya mengawasi ke atas, ya kan. Nah ini malah justru dikomporin ini, bahkan bukan hanya dikomporin, dibikin ya. Iya, dibikin. Konflik horizontal ya, bener ini horizontal ya. Iya, misalnya tiba-tiba di satu kampung itu ada baliho tulisannya gitu. Mau mengomporin sesuatu atau apa dan sebagainya gitu ya. Itulah yang terus membuat kamu berusaha ya ini kita perlu menyuarakan ini, perlu memperjuangkan ini gitu ya. Ini tadi bicara tentang pluralisme, tentang agama. Kembali ke tentang perempuan. Ini ada satu data ini Mbak, ini aku nyontek ya Mas. Yang aku lihat itu tentang, kamu juga nyuarain tentang gender perspektif kan. Ya, itu apa nanti mungkin bisa kita jelasin. Bukan kita sih, tapi kamu yang lebih jelasin. Datanya gini, nunjukin Indonesia itu menempati peringkat ke 121 dari 162 negara dalam Gender Equality Index atau GII. Emang separah itu Indonesia? Iya. Sayangnya ya. Itu contohnya gimana Pak? Mungkin kita bicara tentang gender perspektif dulu ya. Itu opo? Itu sebenarnya gimana? Gender perspektif itu berarti melihat satu kejadian yang kita kira biasa aja gitu ya. Tapi ternyata agar jadi lebih adil itu harus dilihat dari perspektif pengalaman perempuan gitu. Misalnya, contohnya adalah ketika kita pikir jumlah kamar mandi di sekolah gitu ya, itu perempuannya 1, laki-lakinya 1, misalnya kayak gitu. Padahal kalau menurut gender perspektif ternyata gak kayak gitu loh yang bener. Yang bener? Ternyata kamar mandi anak perempuan itu harusnya lebih banyak. Karena anak perempuan itu butuh waktu yang lebih panjang ketika berada di kamar mandi. Karena struktur bentuk dari vagina itu memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dibersihkan. Karena ketika dia menstruasi perlu waktu untuk buka bungkus pembalut, nempelin, terus jaga kebersihannya lagi, masukin ke tempat sampah dan sebagainya gitu. Dan ada banyak banget, misalnya kalau itu ngomong di sekolah-sekolah Jaksel mungkin sudah lebih baik ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah di daerah itu aku juga baru sadar bahwa betapa rentan ya dulu aku sekolah di kampung itu misalnya. Jadi kamar mandi yang aman buat anak perempuan itu harus yang ada airnya bersih, penerangannya oke, dan bisa dikunci dari dalam. Tapi di daerah belum. Biasanya kagak ada airnya, cahayanya nggak terang gitu kan, nggak bisa dikunci, kadang bolong-bolong, itu kan yang memicu pelecehan seksual, rasa tidak aman gitu. Dan bahkan hanya dari problem menstruasi aja gitu ya, reproductive rights kita nyebutnya, hak reproduksi itu adalah penyebab nomor 3 anak perempuan sedunia itu drop out dari sekolah dibanding laki-laki. Ngeri gak? Jadi kita pikir kan ketimpangan ekonomi gitu ya. Kan kita berpikirnya faktor-faktor itu ya. Iya, ternyata gara-gara menstruasi aja gitu. Gimana itu bisa lebih diperjelas Mbak? Berarti karena anak
anak-anak yang sekolahnya nggak deket misalnya, itu ketika dia punya problem menstruasi atau punya kelainan menstruasi, gitu ya, atau apalagi untuk daerah-daerah yang masih banyak mitos-mitos menstruasi dan juga kemiskinan menstruasi, itu ada bahasa Inggrisnya period poverty, terdengar lebih catchy gitu kalau period poverty ya dibanding dengan kemiskinan menstruasi. Dan itu perlu kita bahas ya, perlu kita edukasi gitu orang gitu. Aku tuh korban period poverty atau kemiskinan menstruasi karena bapak dan ibuku sangat miskin. Jadi menstruasi itu butuh uang Mas, butuh. Dan itu setiap bulan. Jadi ketika di sebuah keluarga itu ada ibu, ada anak perempuan, apalagi anak perempuannya nanti lebih dari satu, itu berarti ada biaya untuk menstruasi yang itu tidak murah, gitu ya. Jadi satu kotak pembalut itu bisa harganya 30.000 gitu. Kalau kita ikut teori menstrual hygiene gitu atau kebersihan menstruasi, itu anak perempuan harus ganti pembalut 4 jam sekali gitu agar higienis, agar terjaga kebersihannya. Artinya dalam 24 jam ada 6 pembalut. Padahal satu pak misalnya kalau 20 aja itu berarti 3 hari. Kalau menstruasinya 5 hari nggak cukup gitu kan. Makanya itu kalau anaknya 1. Anaknya 2, ibunya gitu ya. Dikali jadi lagi menstruasi itu biayanya mahal. Hanya menstruasi itu biayanya mahal. Makanya dulu aku pas sekolah itu ibuku orang miskin ya, aku hanya kayak Bu minta uang gitu ya, aku mens gitu ya. Dikasih ibuku itu uang yang hanya cukup untuk beli yang rentengan, yang eceran gitu. Dan kalau anak miskin itu minta uang sekali itu nggak mungkin dia berani minta uang lagi. Karena kan maksud aku tadi kan udah minta gitu ya. Anak durhaka, kok jaluk terus gitu. Kok jaluk terus gitu. Nah makanya kan, dan itu dipakai seharian. Dan bahkan yang eceran itu belinya nggak bagus gitu. Maksudnya aku ada trauma. Jadi aku kan beberapa waktu lalu nulis ya tentang trauma kemiskinan di Instagramku. Tapi belum pakai gender perspektif. Jadi kalau aku pakai gender perspektif itu akan lebih dalam lagi, karena aku misalnya ngalamin pembalutku yang buruk itu jatuh di lantai sekolah ketika aku di sekolah gitu. Bayangkan gitu, aku harus memungut gitu ya pembalut yang ada darahnya. Itu kan trauma yang gak bisa dilupakan seumur hidup. Mempengaruhi rasa kepercayaan diri. Bagaimana anak perempuan hanya karena menstruasi kemudian gak bisa jadi atlet, gak bisa aktivitas fisik yang lebih dan banyak sekali. Itu baru menstruasi loh gitu. Itu berarti dari gender perspektif itu pun dilihat ya. Selain tadi tentang toilet dan juga menstruasi, mungkin kalau kita kaitkan dengan yang akhir-akhir ini terjadi apa Mbak, yang kamu lihat, loh ini kalau secara gender perspektif ini mestinya bisa seperti ini ya, mestinya harusnya begini. Apa yang kamu tangkap? Wah, banyak banget. Kalau yang makro-makro mungkin pembangunan yang gak peduli dengan kualitas tanah, air, udara, itu kan semua akan berpengaruh ke ibu dan anak. Jadi bapak-bapak ini di lapangan golf, di meja-meja makan mahal. Terlalu deh, aku merasa terlalu energi, terlalu maskulin gitu. Terlalu maskulin sehingga kayak proyek-proyek strategis gitu kan. Tapi yang dipikirkan kalau laki-laki doang yang mikir itu adalah investasi, keuntungan ekonomi, produktivitas infrastruktur gitu. Yang wah-wah yang kayak gitu. Tapi nggak mikir tuh kualitas tanahnya, kualitas udara, kerusakan air, sumber air di situ. Banyak banget kejadian-kejadian yang meninggalkan kerusakan aja pembangunan itu. Kemudian yang nyuci beras tiap pagi ibunya gitu, yang beresin botol susu tiap pagi ibunya, yang nyuci baju itu semuanya. Jadi ketika ada misalnya sumber air bersih udah nggak ada gitu ya, ada jadi karena aku ngedampingin juga ya beberapa perempuan korban kerusakan ekologis itu, mereka nyuci itu diperes udah nggak ada gunanya, udah merah semua airnya. Gitu. Dan itu yang dipakai untuk ngasih minum anaknya, untuk nyayur, untuk menanak nasi gitu. Pembangunan begitu ngomongin tentang apa tadi? Tentang infrastruktur, tentang ini. Kembali lagi
basicnya untuk pangan, untuk segalanya udah nggak sehat. Melupakan, kalau bahasaku melupakan ibu bumi. Betul. Ya kan? Betul, makanya ibu bumi. Ya, makanya karena saya maringi. Iya, makanya ibu bumi gitu sebagai hal yang mendasar gitu ya. Ini kalau aku baca tulisanmu atau kamu menyuarakan di sosial media, itu aku juga ada rasa kendel banget ya kali sini. Maksudnya berani banget gitu. Desa-desa tuh. Desa-desa di Indonesia itu kan dana desa tuh bisa dapat 1 miliar per desa gitu ya. Tapi yang ngurus tuh semua bapak-bapak. Karena dia ibu-ibu kan gak layak ya ikut rapat di kantor kelurahan, di balai desa gitu. Akhirnya apa? Ya buat bikin-bikin itu kan tiang-tiang, bikin apa. Kadang kalau ibu-ibunya itu dilibatkan, perspektif gender tadi itu akan mikirin itu guru sekolah PAUD yang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ngerawat anak-anak kita itu selama ini gak pernah dapat gaji layak loh gitu. Misalnya di desa kita itu sebenarnya mampu loh kita untuk bikin health center gitu, pusat kesehatan ibu dan anak di level desa misalnya kayak gitu. Dari uang itu sebetulnya bisa loh kita mengadakan ada 1 bidan desa gitu misalnya. Nah, ya itu kan hal-hal yang itu yang hubungannya sama perawatan. Sering kali ke perawatan itu nggak ada. Iya, sering kali itu hanya dimiliki oleh perempuan gitu. Itu gagasan-gagasan itu gitu karena bapak-bapak pikirannya gapuro. Gapuro pitulasan atau gapuro bukan pitulasan ya, bahkan ini ngomongin tentang hal yang sifatnya gitu ya. Makanya aku melihat itu bahwa humanity, kemanusiaan itu kan selalu tersusun atas 2 sisi, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika perempuan ini dibungkam, sebenarnya humanity, kemanusiaan itu timpang gitu. Betul. Ya kan? Gak ada gunanya kamu gitu, jadi kayak, membangun kalau itu tadi anak-anak perempuan gak bisa sekolah, anak-anak perempuan ya termasuk ada kesehatan mental ibu-ibu. Benar, itu ngaruh juga itu kesehatan mental ya. Ibu-ibu gak terlibat dalam pembangunan tuh kerugian besar sebenarnya. Ya karena udah capek ditindas di rumah, dia udah gak bisa mikir kreatif gitu. Tadi kita ngomongin tentang negara, tentang negara dan sebagainya. Sekarang masuk ke makro, sekarang masuk ke personal. Ngomongin tentang ngurusin uang tadi. Selama ini mungkin aku termasuk yang sangat minoritas ya, karena yang ngurusin duit gue lebih ke Bu Indri gitu kayak. Aku malah justru orang yang tambah mumet tahu kalau ngomongin duit. Nah kalau ke personal dirimu begini, yang ingin aku tanya adalah sebagai aktivis, tadi aku ngelihat berani banget ya Kalis ngomongin gini. Mental apa yang dibutuhkan seorang Kalis? Kondisi mental seperti apa sih supaya bisa menyuarakan hal itu gitu? Karena banyak orang yang sebenarnya tahu. Tapi gak punya mental seperti itu. Kalis, itu apa? Mungkin secara personal gimana? Iya, ada banyak banget orang yang nanya. Seolah-olah itu aku kuat gitu ya. Kok Mbak Kalis berani? Kok Mbak Kalis sekuat itu? Jawabannya tuh sebenarnya nggak seberani dan sekuat itu. Jadi kalau misalnya kayak flashback gitu ya. Kalis yang 10 tahun lalu dengan Kalis yang 5 tahun lalu dengan Kalis yang hari ini juga ketangguhan mentalnya sebenarnya sangat berbeda. Belajar artinya mental tuh dilatih gitu sih Mas. Kayak 10 tahun lalu aku juga baca komentar hate comment gitu demam seminggu juga. Dan deaktif account atau asam lambung naik gitu ya. Dan bahkan kayak ya karena di gaslight kan perempuan itu kan penulis perempuan kalau menyampaikan pendapat kan selalu di gaslight kayak. Terus contohnya gimana gaslightnya? Ya ngajinya nggak lengkap nih gitu misalnya. Terus jilbabnya dibenerin lagi Mbak gitu. Jadi kayak ini pasti istri yang nggak diurut sama suami nih misalnya kayak gitu ya. Jadi ada banyak gaslight yang membuat saya gitu ya sebagai penulis perempuan tuh mempertanyakan apa-apa yang saya kerjakan gitu. Itu pergulatannya kan juga panjang gitu. Dan mempertanyakan kembali apakah saya layak mengerjakan ini. Apakah yang saya suarakan ini lebih penting untuk diperjuangkan gitu ya. Dibanding dengan misalnya kan orang jangan bikin ribut terus deh. Bisa gak sih lo diem aja gitu. Kan jadi kita bertanya ya. Apakah diem aja atau gak bikin ribut. Itu lebih perlu daripada saya terus bersuara. Misalnya kayak gitu tuh kan juga bergulat terus dari hari ke hari. Lalu apa maksudnya apa mental yang kamu pegang gitu? Apa biasanya prinsip apa yang kamu pegang sehingga kamu sampai detik sekarang tetap pokoknya harus bersuara gitu? Karena ternyata setelah ketemu banyak korban,
aku ngerasa apa yang kulakukan dengan resiko yang kutanggung tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan trauma seumur hidup yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dan juga perempuan-perempuan yang tertindas dan kehilangan mimpi-mimpinya seumur hidup gitu sih Mas. Jadi kayak head comment gitu ya. Misalnya aku ngelihat korban yang aku dampingi bahkan dia udah nggak bisa gitu untuk merdeka, untuk berpikir, untuk keluar rumah aja takut misalnya kayak gitu. Jadi kalau aku yang masih ada head comment yang berbeda pendapat itu kayak kamu halah apa sih? Halah apa sepele gitu. Jadi mereka nggak tahu senyatanya gimana gitu. Iya, maksudnya kalau aku yang masih punya kesempatan being voice for the voiceless tuh kan filosofi for the voiceless. For the voiceless. Yeah. Jadi kita masih bisa bersuara untuk mereka yang udah nggak bisa bersuara gitu. Bagi seorang Kalis, apa arti perempuan? Ketangguhan. Iya karena kita dikasih tubuh yang luar biasa ya, yang tubuh medan politik dari atas sampai bawah. Medan politik. Medan politik semua orang atas apa yang boleh atau nggak boleh kita pakai, apa yang pantas dan tidak pantas kita ucapkan. Diatur sama orang gitu ya. Diatur semuanya. Jadi kita terlahir untuk melawan ya, menjadi kuat. Walaupun aku nggak suka-suka banget dengan istilah perempuan superhero dan sebagainya, karena itu jadi menihilkan tanggung jawab masyarakat untuk memberikan rasa aman ke kita gitu. Ya, jadi kayak lebih mengunggulkan gitu, seolah tidak bisa terluka gitu ya. Itu justru malah blunder gitu ya. Lalu ini buat kita ya teman-teman, termasuk aku yang kepingin belajar untuk ikut menyuarakan hak perempuan ini. Mulai dari mana, Chris? Gimana supaya kita bisa bareng-bareng menyuarakan tentang kesetaraan? Ya, kalau untuk sesama teman-teman perempuan, sebetulnya kita butuh lebih banyak cerita atau keragaman pengalaman dari teman-teman perempuan, karena pengalamanku dan pengalamanmu sangat berbeda. Jadi ada teori yang disebut intersectional feminism gitu ya. Jadi perempuan-perempuan tuh punya pengalaman yang sangat berbeda, latar belakang pendidikan, latar belakang tradisi, latar belakang agama, latar belakang ability tubuh, latar belakang reproductive condition gitu ya, bahkan seksualitas. Jadi tuh banyak banget layernya yang membuat kita tidak setara gitu. Jadi kita tuh perlu untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman itu lebih banyak gitu. Itu ya, mendengarkan ya, mendengarkan cerita. Tahu nggak Mas? Ya. Sama-sama punya vagina ya sebagai perempuan. Aku itu tahu ada yang disebut vaginismus. Itu mungkin belum lama gitu. Kurang mungkin 5 tahunan lah, gara-gara Dokter Robi ya di platform Vaginismus Indonesia. Terus selama 20 tahun lebih aku punya vagina ini, kok aku nggak punya pengetahuan itu gitu. Dan itu kan gara-gara perempuan bercerita gitu. Terus semakin banyak ya platform-platform, misalnya endometriosis Indonesia, kemudian single mom Indonesia. Jadi kita tuh perlu banyak sekali gitu belajar dari perempuan-perempuan yang punya pengalaman yang berbeda. Bukan hanya perempuan yang mendengar, tapi laki-laki juga perlu lebih. Laki-laki enggak. Kalau laki-laki tugasnya enggak speak up, menengok. Diem dulu gitu loh. Dengarkan gitu, karena kamu itu penting untuk mendengar gitu. Dan itu pun tuh masih sulit kadang-kadang. Iya, kadang lebih ke ego laki-laki kayak sok tahu, padahal lebih banyak yang nggak tahu. Iya, gitu. Kemarin yang di Twitter tahu nggak, ada yang kocak banget, yang kayak nggak mungkin lah ada perempuan yang nggak puasa gitu ya, puasa terus dalam sebulan, kan kamu mens gitu. Atau misalnya ada waktu itu konteksnya bapak-bapak sih sebetulnya yang dia merasa bahwa aku sebagai bapak-bapak sih tanggalan gitu ya, KB hormonal gitu, itu tuh udah paling oke deh gitu ya. Padahal dia nggak tahu ada juga perempuan-perempuan yang siklus menstruasinya acak. Iya. Gitu. Benar. Yang hormonnya sangat complicated gitu, yang menurut laki-laki dia udah merasa sangat tahu gitu dengan tanggalan tak paske gitu, tapi ada perempuan-perempuan lain yang sangat subur, yang
yang kita tahu itu sangat sempit ya dibandingkan dengan yang nggak kita ketahui gitu ya. Oke, ini kelihatannya ada apa? Ada apakah gerangan? Aman, lanjut. Oh, iya. Oke, berarti tadi bicara tentang perempuan, tentang banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Langkah pertama adalah justru mendengarkan dari perempuan, banyak cerita perempuan yang kita tidak tahu. Itu langkah pertama. Ada tips berikutnya, Mbak? Maksudnya ada saran gimana kita biar bareng-bareng bisa menyuarakan ini? Itu dulu aja masih susah ya kayaknya. Jadi menang. Iya, diem aja coba. Kalau belum bisa menang itu kita belum bisa bergerak ini ke langkah lebih konkret gitu ya. Sebenarnya kan cita kita kan bersolidaritas, berorganisasi gitu ya. Tapi kayaknya itu cita-cita yang sangat muluk-muluk gitu kalau di Indonesia. Iya, dasarnya udah dengerin dulu. Karena di Twitter aja baku hantam mulu tuh bapak-bapak tuh. Dengerin dan mungkin lebih mendasar lagi justru untuk kita bisa dengerin kita perlu sadar, perlu eling bahwa yang kita tahu yang ada di kepala kita itulah sangatlah sedikit gitu. Karena kalau sudah jumping to conclusion bahwa yang aku tahu itu banyak kok gitu nggak mau dengerin kan gitu. Iya. Bahkan kayak sederhana misal pengalaman diganggu orang di jalan ya, catcalling gitu, sil-sil gitu ya. Laki-laki tuh sangat sulit untuk memahami betapa perempuan tidak nyaman atau ketakutan akan hal itu ya. Karena dia gak pernah mengalami. Laki-laki itu setiap keluar dari rumah gak ada ketakutan seperti perempuan gitu ya. Naik angkot gak ada ketakutan seperti anak perempuan yang takut dijejeri orang asing gitu. Naik sepeda, olahraga di jalan gak ada. Karena mereka gak ada pengalaman itu, hampir selalu aman di ruang publik. Susah banget untuk ngerti itu. Sehingga di kepalanya ya tidak ada referensi atau tidak ada pasal itu sih bahasa aku, tidak ada pasal itu sehingga kayak banyak banget sih Mas. Menyadari ketidaktahuan itu sangat penting ya. Ya, bukan hanya pengetahuan yang penting tapi ternyata pengetidaktahuan menyadari bahwa diri ini nggak tahu dan banyak yang kita nggak tahu itu ya. Nah, masuk ke buku sekarang ini lebih ke bagian lebih spesifik lagi ya, karena kamu salah satu media untuk menyuarakannya lewat buku. Buku pertama apa judulnya berarti Mbak? Masih ingat tau pastinya? Masih dong. Barangkali saking banyaknya jadi. Muslimah yang diperdebatkan. Muslimah yang diperdebatkan. Itu tentang apa? Ringkasnya? Tentang muslimah yang diperdebatkan. Oke. Itu tahun? 2019. Iya. Lalu buku kedua? Cepet banget berarti Mbak? Iya. Setiap tahun. Wow, rajin sekali. Saya perlu belajar ini konsisten menulis. Aku dapat nasihat dari sahabat kita berdua. Siapa? Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Dia bilang, Kalis, kamu harus menerbitkan buku tuh minimal 1 tahun sekali. Kenapa? Biar kamu ada kesibukan. Kalau kamu gak ada kesibukan nanti kamu pasti nge-tweet aneh-aneh. Dan caper sama netizen. Iya, memang itu mesti ini ya. Godaan kita tuh kan itu. Punya ada kegiatan yang memang lebih fokus gitu ya. Misalnya aku jadi curiga tuh orang-orang yang ini nge-tweetnya mulai aneh-aneh nih dia pasti gak ada kesibukan nih. Iya, Pak, aku juga perlu itu belajar konsisten menulis. Makanya ini Kak Habib juga ini kan. Habib Hussein kan mau dia disiplin juga. Login kan. Ini buku. Setahun sekali ya. Buku pertama tadi tentang muslimah yang diperdebatkan. Buku kedua? Hijrah jangan jauh-jauh nanti nyasar. Hijrah jangan jauh-jauh nanti nyasar. Yang ketiga? Sister Villa, You'll Never Be Alone. Aku masih cukup sering lihat bukumu itu di pameran di apa gitu dulu. Ya berarti itu moga-moga bukan indikasi kalau nggak laris ya. Oh enggak loh, Mama justru mungkin. Cetak ulang mulu maksudnya. Ya. Lalu buku keempat ini ya berarti ya? Iya, luka-luka lini masa. Ini tentang kekerasan berbasis gender online. Apa singkatannya KBGO. Kekerasan berbasis gender online. Kata teman-temanku ini satu-satunya bukuku yang tidak memuat terma agama. Iya di antara yang lainnya ya, di antara 4 yang lainnya ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, ini aku baca ini banyak hal yang itu ternyata ini kekerasan ya gitu. Ternyata yang selama ini aku nggak tahu, banyak yang aku nggak tahu gitu.
Lalu yang kelima, nah ini terbaru, ini ada kaitan dengan agama ya, perempuan dan agama karena esok jilbab kita dirayakan. Ini tentang apa? Tentang pengalaman perempuan Muslim berjilbab di Indonesia. Jadi termasuk karena aku sendiri juga udah menjadi muslimah berjilbab dari kecil, yang kok ngerasa kok situasinya berubah juga gitu. Berubahnya gimana? Ya misalnya aku ini nggak apa-apa kan kita nggak apa-apa aku terbuka. Ada aku lagi makan pecel lele gitu ya enak-enak, tiba-tiba ada orang asing nggak kenal out of nowhere di seberang mejaku bilang, "Mbak tuh nggak rapi tuh jilbabnya." Nggak kenal dan konteksnya lagi makan pecel lele. Baru iya. Terus banyak lah pengalaman. Tanggapan lu gimana? Sebagai seorang galis gimana sih? Ya shock dong. Iya shock, clueless aja. Kamu tanggapin atau enggak? Aku kayak clueless aja kayak iya clueless gitu. Terus bisa bergeser ya. Dulu kan jilbab kan sangat sakral gitu ya. Tapi kemudian konten jilbab seksi panen hujatan sekarang banyak banget di TikTok. Ya kan? Di TikTok ya? Iya. Nah ini kan ada desakralisasi jilbab. Desakralisasi. Kalau di produk budaya layar misalnya jilbab dulu adalah solihah nangis-nangis pakai mukena di atas sajadah sebagai istri yang terzalimi. Di film-film kita juga kan, jilbab sekarang sudah jadi pelakor. Sudah boleh berselingkuh dengan ditonton 5 juta orang. Dan nggak ada yang memboikot. Jadi ya ini desakralisasi ya banyak yang seru di buku itu. Iya. Dan juga mungkin ada rasa ketika sudah berhijab ada juga sebagian orang yang merasa dia lebih unggul, lebih suci dibandingkan yang lainnya, termasuk yang mungkin yang menegur dirimu. Betul begitukah? Iya. Padahal aku berjilbab tuh mungkin udah sepertiga hidup dari kecil banget sih Mas, dari SD kan. Ada juga gini, aku jadi ingat ini. Sebagian ada yang cerita, bukan sebagian sih, beberapa. Kalau sebagian kelihatan banyak, ada beberapa yang cerita bahwa kan dia trauma karena ada kaitannya dengan berhijab. Maksudnya gini, nggak tahu ya, ini cukup dalam. Ketika kita beda agama, kita menganggap itu musuh. Kayak anak kecil tadi kan. Oh, yang berbeda agama itu musuh kita karena dia beda. Tapi ketika udah sama agamanya, tetap aja ada hal-hal yang dia itu berbeda. Dalam konteks ini misalnya hijabmu berbeda dengan hijabku. Maka kamu musuhku. Hijabnya sudah sama. Ada lagi hal yang karena kurang panjang. Iya, dipermasalahkan karena kurang panjang atau karena bahannya beda. Kamu berbeda, maka kamu adalah musuhku. Udah sama persis, tapi ngajinya di guru yang berbeda. Tetap aja dipermasalahin. Kamu adalah musuhku. Betul. Karena ngajinya berbeda gitu. Nah ini kan malah justru kita termasuk saya barangkali juga gak luput akan hal itu. Bahwa kita termasuk saya kayak merasa jangan-jangan lalu kita ada rasa akulah yang paling benar gitu. Iya. Memang begitu ya. Kan proses perjalanan spiritual orang tuh kan sangat private ya. Dan hanya orang itu yang tahu gitu. Tapi ada orang-orang yang berusaha untuk membuat itu menjadi satu. Atau bahkan berusaha dilembagakan, diinstitusionalisasi kan. Sehingga ketika itu diinstitusikan seperti apa? Jadi religious abuse ya, kekerasan agama kan banyak juga sekarang. Karena kalau tadi bicara tentang film desakralisasi juga itu menjadi ini ya apa? Ada sisi kapitalismenya juga ya. Banget. Itu kayak tapi formulanya di Indonesia ternyata laku. Karena setelah itu laku, kemudian ada judul-judul baru yang serupa. Karena kayak tahu ya polanya ya. Oh ini laku ini. Ya kan banyak yang nonton ini gitu. Ya udah pakai ayat hadis yang ini nanti dibikin ceritanya yang sensasional dan mengeksotisasi perselingkuhan antara pembantu dan suami, antara ibu mertua dan suami. Itu mereka berpikir profit lah ya. Tapi ya itu makanya itu aku merenung jangan-jangan kita ini, nah untuk menjelang akhir di obrolan ini, aku kepengen kamu menyampaikan kenapa orang mesti baca
bukumu ini? Kenapa? Ya saya menulis tentu saja yang saya tulis adalah tulisan yang berkualitas. Saya tidak memproduksi buku jelek ya. Saya hanya menulis tulisan yang bagus. Ya, dan apalagi dibukukan. Ini pasti sudah ada. Oh di situ ya. Oke, biar lebih. Diulangi nggak? Diulangi ya. Okay. Jadi kenapa kamu menulis ini? Maksudnya apa yang membuat orang mesti baca buku ini? Ya saya gak pernah nulis jelek guys. Jadi semua tulisan saya bagus. Jadi ini juga buku bagus banget dan harus kalian baca. Dan berisi banyak sekali ragam pengalaman perempuan yang penting untuk didengar. Yang mungkin selama ini belum tersuarakan. Dan agar kita bisa menjadi saudara yang lebih baik untuk saudara lainnya gitu. Dan ada kaitan dengan jilbab, mungkin ada satu poin apa yang ingin kamu sampaikan? Ya seperti itu ya tagline-nya ya, muslimah yang merdeka tanpa menindas yang berbeda. Bagus banget. Jadi kita tuh di negara-negara yang menganggap Islam itu yaitu ya mengartikan ini sebagai konservatisme, sebetulnya kita dipandang kita terbelakang gitu kan. Tetapi di Indonesia kita itu mayoritas. Ketika jilbab jadi mayoritas, dia punya dua potensi. Apakah dia akan menjadi penindas, apakah dia akan menjadi pengayom atau pelindung. Itu sih pertanyaan besar di buku ini. Premisnya itu ya. Iya kalau itu resiko mayoritas kadang terjebak dalam penindas. Kita memilih untuk menjadi pengayom. Jadi bahaya nih, walaupun jilbab baik, tapi kalau mayoritas kita akan berpotensi jadi penindas juga. Oke. Terima kasih kali sudah berkenan untuk aku ajak ngobrol di sini. Tapi pertanyaan terakhir ringkas saja, apa rasanya punya suami pendukung MU? Aku sebetulnya. Sebel ya? Ini aja sih, kukira dulu itu kayak main paling sebulan sekali gitu ya. Ternyata itu sepanjang tahun, sepanjang bulan itu ada mulu ya. Beberapa kali. Iya. Bahkan ini kemarin kan juga main imbang. Ternyata dalam seminggu tuh main mulu. Termasuk ini dia kalau kalah tantrum. Jadi kita punya, iya. Jadi moodnya nggak bagus. Tapi kalau lagi menang. Oke sih, ya kayak diminta traktir gitu. Oke, lain waktu gantian aku sini, aku aja ngobrol di sini ya. Tapi aku banyak belajar dari kamu. Tentu masih banyak hal yang belum aku ketahui terkait dengan gimana kesetaraan perempuan. Tapi untuk sementara karena durasi ya. Karena sebenarnya kalau ngobrol sama teman Jogja itu pasti bisa berjam-jam. Tapi karena durasi podcast sehingga thank you for being here, Kalis. Ya, dan di segmen terakhir ada surat anonim ya dari teman ngobrol Pulinan Selaras di beberapa episode sebelumnya. Random, anonim, silahkan kamu baca. Setiap hari adalah awal yang baru. Tarik nafas yang dalam, tersenyum, dan mulai lagi. Terima kasih, Kalis Mardiasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Kalis bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.